Di suatu pagi yang cerah, Rian terbangun dengan semangat yang berbeda. Bulan Ramadan baru saja dimulai, dan meskipun setiap tahun dia menjalani puasa, kali ini terasa ada sesuatu yang ganjil. Biasanya, pagi-pagi seperti ini, dia akan menyambutnya dengan kegembiraan, merasakan ketenangan hati karena menjalani ibadah yang penuh berkah. Namun, entah mengapa, ada rasa gelisah yang tidak bisa dia hindari. Rian tinggal di sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Suasananya selalu damai, dengan penduduk yang ramah dan kehidupan yang berjalan dengan ritme yang stabil. Setiap tahun, bulan Ramadan selalu menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga. Mereka berkumpul di masjid untuk berbuka puasa bersama, berbagi cerita, dan menghidupkan tradisi. Namun tahun ini, meskipun suasana tetap sama, ada perasaan yang tidak bisa Rian jelaskan. Pagi itu, Rian duduk di depan meja makan, melihat secangkir teh dan sepotong roti yang tergeletak di hadapannya. Saat hendak menyantapnya, matanya tertuju pada langit yang masih suram meskipun matahari sudah terbit. Langit tidak biru seperti biasa. Ada warna kelabu yang menyelimuti, membuatnya merasa bahwa dunia sedang terperangkap dalam kabut yang tidak bisa dipahami. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu semua. "Rian, ada apa?" tanya ibunya yang tiba-tiba memasuki dapur melihat anaknya yang tampak termenung. Rian menggeleng pelan. "Tidak ada, Bu. Hanya saja, entah mengapa rasanya berbeda. Ramadan kali ini terasa ada sesuatu yang aneh." Ibunya tersenyum lembut dan membelai kepala Rian. "Mungkin hanya perasaanmu saja. Ramadan selalu penuh berkah. Lakukan yang terbaik dan nikmati setiap momen yang diberikan." Rian mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang dirasakannya hanya hal biasa. Setelah sahur, dia bergegas berangkat ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Namun, perjalanan menuju masjid kali ini terasa sedikit berbeda. Di sepanjang jalan, dia melihat sekelompok orang yang tampak gelisah. Beberapa wajah tampak penuh kekhawatiran, meskipun mereka tetap melanjutkan rutinitas mereka. Suasana kota yang biasanya penuh semangat Ramadan kini terasa hening, seakan ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Sesampainya di masjid, Rian berdoa dengan khusyuk. Dia memohon kepada Tuhan agar diberikan ketenangan dan keberkahan dalam menjalani Ramadan tahun ini. Namun saat sedang bersujud, tiba-tiba suara azan bergema dengan cara yang tidak biasa. Azan yang seharusnya terdengar jelas dan merdu, kali ini terdengar sedikit bergema. Hampir seperti gema yang datang dari sebuah tempat yang jauh, dan tidak tahu dari mana asalnya. Setelah sholat, Rian berdiri dan menatap keluar jendela masjid. Langit yang gelap, meski sudah siang, membuat hatinya semakin berat. Dunia tampaknya sedang memasuki fase yang tidak bisa dipahami. Semua orang tampak sibuk dengan ibadah dan rutinitas mereka. Tetapi dalam hati Rian, rasa cemas itu semakin tumbuh. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Suasana bulan Ramadan yang penuh kedamaian seakan terpecah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rian mencoba menenangkan diri dan kembali melangkah pulang. Tetapi di sepanjang jalan, dia mulai merasakan hal aneh lainnya. Jalanan yang biasanya penuh dengan orang yang beraktivitas, hari ini terasa sepi. Hanya beberapa orang yang tampak berjalan, seakan menghindar dari keramaian. Mobil-mobil yang biasanya berlalu lalang tampak melambat, dan beberapa dari mereka berhenti di pinggir jalan. Semua orang terlihat sibuk dengan dunia mereka sendiri. Tetapi Rian tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa lama berjalan, Rian memutuskan untuk bertemu dengan teman-temannya, berharap mereka bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa cemas itu semakin tumbuh. Ramadan kali ini tidaklah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada sesuatu yang sangat berbeda, dan Rian merasa bahwa dunia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang iman setiap orang. Apakah yang dirasakan Rian hanyalah perasaan pribadi? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menanti mereka di ujung Ramadan kali ini? Rian tak tahu pasti. Namun, dia yakin bahwa dunia ini akan segera berubah, dan perubahan itu dimulai pada bulan suci ini. Kegelapan yang tidak dapat dijelaskan mulai mengintai di balik
setiap detik waktu yang berlalu. Malam itu Rian duduk di beranda rumah, menatap langit yang sepi. Angin malam yang seharusnya sejuk kini terasa dingin, menyusup ke tulang. Suasana yang biasanya penuh dengan keramaian warga yang berkumpul untuk berbuka puasa, malam ini terasa hening, seperti kota yang tengah terjebak dalam keheningan yang mencekam. Padahal masih ada beberapa jam sebelum waktu berbuka. Namun sepertinya orang-orang lebih memilih untuk tetap berada di dalam rumah mereka, seakan takut menghadapi sesuatu yang tak tampak. Rian mengalihkan pandangannya ke arah jalan utama. Lampu-lampu, jalan yang biasanya terang, kali ini tampak lebih redup, seakan berusaha menyembunyikan sinar mereka. Aneh, pikirnya. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Seperti ada kehadiran yang tak terlihat namun terasa di udara. Ia menggigil, bukan karena kedinginan, tetapi karena perasaan yang sangat berat. Sejak pagi tadi, dia merasa ada yang berbeda. Keanehan demi keanehan mulai muncul, namun tidak ada yang bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Langit yang terus gelap, meskipun matahari sudah terbenam. Suara-suara malam yang seharusnya terdengar biasa, seperti suara jangkrik atau angin yang berdesir, malah tampak teredam, hilang begitu saja. Hanya ada keheningan yang menekan. Tak ada suara apapun, hanya suara langkah kaki Rian yang sesekali terdengar di atas tanah yang sepi. Perasaan itu semakin menguat ketika dia melihat ada beberapa orang di sekitar rumahnya yang tampak berjalan terburu-buru, seolah-olah mereka sedang menghindar dari sesuatu yang tak tampak. Wajah mereka pucat, dan mata mereka tak fokus pada apapun, hanya terpaku pada satu titik yang tak dapat Rian lihat. Mereka berjalan cepat, menundukkan kepala, dan tak ada satupun yang melambaikan tangan atau saling menyapa. Semua orang tampak terburu-buru untuk pulang, seakan mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Rian mencoba untuk menghubungi temannya Farhan, yang sudah beberapa kali mengirim pesan singkat kepadanya, mengingatkan agar dia tetap berhati-hati. Tapi, setiap kali dia mencoba menelepon, hanya terdengar suara sibuk di ujung sana. Tak ada yang bisa dihubungi, dan Rian merasa semakin terisolasi. "Ada apa ya?" gumamnya pelan. "Kenapa malam ini terasa begitu menakutkan?" Saat itulah dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di kejauhan, tepatnya di ujung jalan, yang biasanya ramai, sebuah cahaya samar muncul, menyinari jalan dengan warna yang tidak biasa, seolah ada bayangan besar yang berputar di langit, melintasi bintang dan bintang. Cahaya itu bergerak dengan cepat, dan semakin mendekat ke tempat Rian berdiri. Perasaan takut langsung menyelimuti hatinya. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Cahaya itu semakin terang, semakin mendekat, dan semakin banyak orang yang mulai memperhatikannya. Mereka berhenti di tengah jalan, menatap ke arah yang sama, namun tak seorang pun berani bergerak. Semua mata tertuju pada cahaya aneh itu, dan rasa cemas semakin menekan. Apakah ini pertanda? Rian bergumam, berusaha menguatkan dirinya. Apakah ini yang dirasakan oleh semua orang? Malam semakin gelap, dan cahaya itu semakin dekat, semakin nyata. Rian merasa jantungnya berdegup kencang. Ketakutannya semakin besar. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Semua yang ada di sekitarnya seakan terperangkap dalam keheningan, dalam kegelapan yang semakin pekat. Dan saat cahaya itu benar-benar melintas tepat di atas rumahnya, tiba-tiba listrik padam. Semua lampu yang tadinya menerangi jalan, rumah-rumah, dan bangunan-bangunan sekitar kini hilang. Kegelapan merayap, menutupi seluruh kota, dan hanya ada suara nafas Rian yang terdengar keras. Di tengah kegelapan malam yang pekat, ia merasa terjebak, tidak hanya oleh kegelapan fisik, tetapi juga oleh kegelapan dalam hatinya. Ada sesuatu yang sedang terjadi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami. Ketakutannya semakin kuat, dan ia hanya bisa berdiri di sana, terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang di sekitar rumahnya kini hanya terlihat sebagai bayangan dalam kegelapan, seolah-olah dunia ini sedang mengarah pada sesuatu yang tak bisa dihentikan. Rian tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kegelapan dunia yang sedang dimulai
Dan Ramadan kali ini benar-benar akan berbeda. Kegelapan malam semakin dalam, dan Rian mulai merasakan bahwa perasaan takutnya bukan lagi hanya sekadar halusinasi. Suasana yang mencekam terus mengikat hatinya dengan kuat. Semua lampu di jalan-jalan kota telah padam, dan yang tersisa hanyalah bayangan kabur yang menyelimuti rumah-rumah di sekitarnya. Hanya ada suara desiran angin yang terdengar lembut, namun terasa jauh lebih menakutkan daripada biasanya. Rian menundukkan kepalanya, berusaha untuk mengendalikan kegelisahannya. Ia bisa merasakan getaran halus dari udara, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk meledak, sesuatu yang besar dan tak terelakkan. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Orang-orang yang semula lari menghindari kegelapan kini berhenti, berdiri terdiam, dan menatap ke arah yang sama. Mereka semua memandang ke arah yang sama, tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, Rian merasakan sensasi aneh di tubuhnya. Dada yang sesak, napas yang tersengal, seolah ia terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang sangat pekat. Setiap detik yang berlalu seakan membuat kegelapan semakin menindihnya. Di dalam kekosongan ini, rasa ingin tahu mulai tumbuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa malam ini begitu gelap dan sunyi, jauh lebih menakutkan daripada malam-malam biasa? Harus ada penjelasan, bisiknya, meskipun dirinya sendiri tidak yakin apakah ia mampu menemukannya. Tanpa ragu, Rian memutuskan untuk bergerak. Kakinya terasa berat saat melangkah, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya diam saja. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ramadan yang selama ini ia jalani dengan damai, kini seperti menjadi mimpi buruk. Ketika dia melihat ke sekeliling, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak tak tentu arah. Namun mereka bukan manusia. Mereka seperti entitas lain yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih besar dari yang bisa dipahami oleh manusia. Dia berlari dengan langkah cepat, mencoba menjauh dari rumahnya yang semakin terasa asing. Namun, setiap jalan yang ia lewati hanya membawa dia lebih dalam ke dalam kegelapan. Rian merasa seperti dia sedang berjalan menuju tempat yang terkutuk, di mana waktu dan ruang tak lagi memiliki arti. Setiap langkahnya terasa semakin berat, semakin menyesakan. Dia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali, mencoba untuk menghentikan langkahnya. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba ia melihat seseorang berdiri di depan sebuah toko yang sudah lama tutup. Sosok itu tampak mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang tertutup oleh penutup kepala. Tanpa berpikir panjang, Rian memutuskan untuk mendekat, tertarik oleh sosok yang tampak seolah tahu sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. "Apakah kamu tahu apa yang terjadi?" tanya Rian dengan suara yang gemetar. Sosok itu tidak langsung menjawab, hanya berdiri diam. Rian merasa cemas, tetapi ia tetap menunggu jawaban. Waktu seakan berjalan lambat, dan udara terasa semakin berat. Akhirnya, sosok itu membuka mulut, mengeluarkan suara yang berat, seolah datang dari kedalaman yang jauh. "Ini adalah Ramadan yang berbeda," suara itu bergetar. Bukan hanya kegelapan fisik yang datang, tetapi juga kegelapan hati manusia. Malam ini adalah awal dari perubahan yang tak terelakkan. Semua yang kita kenal, yang kita cintai, akan diuji. Rian terdiam, kebingungannya semakin dalam. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Sosok itu menghela napas panjang, menatap Rian dengan mata yang tampak kosong, penuh dengan kepedihan. "Kau harus mencari makna dalam kegelapan ini. Temukan inti dari semuanya. Jangan biarkan dunia ini tenggelam dalam kekosongan." Tanpa berkata lagi, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan malam, seolah menyatu dengan bayangan yang mengelilinginya. Rian berdiri terpaku, tubuhnya bergetar, merasa seolah-olah dia baru saja menyentuh inti dari sesuatu yang sangat besar dan mengerikan. Namun, ia tahu, ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus mencari makna dari segala kegelapan yang melanda dunia ini. Malam itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Setiap suara yang terdengar seperti menambah ketegangan yang ada. Rian kembali melangkah, namun kali ini ia tidak merasa terisolasi. Meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang,
ia tahu ada satu hal yang pasti. Malam ini bukan hanya tentang kegelapan dunia luar, tetapi juga tentang kegelapan yang ada dalam dirinya sendiri, dalam setiap hati manusia. Dan mungkin, jawaban yang dia cari bukanlah tentang apa yang akan datang, tetapi tentang bagaimana manusia dapat bertahan dalam kegelapan, bagaimana mereka bisa menemukan kembali cahaya dalam hati mereka. Kegelapan malam semakin pekat, dan Rian merasa dirinya terperangkap dalam ruang yang semakin sempit. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti ada beban yang menghalangi dirinya untuk bergerak maju. Malam yang biasanya damai selama bulan Ramadan, kini terasa bagaikan mimpi buruk yang tak kunjung usai. Langkah kaki Rian yang cepat terdengar, di sepanjang jalan yang kosong, hanya diiringi oleh hembusan angin yang berdesir tajam, memecah keheningan yang menyelimuti kota. Ia masih teringat percakapan singkat dengan sosok misterius yang ia temui beberapa jam yang lalu. Kata-kata itu terngiang terus di telinganya, berputar-putar dalam pikirannya, mencoba mencari arti dari semuanya. Kau harus mencari makna dalam kegelapan ini. Suara itu seperti sebuah perintah, tetapi juga sebuah peringatan. Rian tahu, malam ini lebih dari sekadar kegelapan fisik. Sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi, dan ia harus menemukannya, meskipun dengan segala rasa takut yang menggerogoti dirinya. Di sepanjang jalan yang sepi, Rian mulai merasakan kegelisahan yang semakin melanda. Tiba-tiba ia terhenti oleh sebuah suara. Suara orang berbisik di belakangnya, perlahan tetapi jelas. Ia menoleh, tetapi tak ada siapapun. Hanya kegelapan dan bayangan panjang yang tercipta dari lampu jalan yang redup. Ia melanjutkan langkahnya, kali ini lebih cepat. Wajahnya basah oleh keringat dingin, meskipun malam itu cukup dingin. Ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keheningan itu seperti sebuah jurang, menghisap segala yang ada di sekelilingnya. Kemudian, di ujung jalan, Rian melihat cahaya. Cahaya yang sangat kecil, namun cukup untuk mengusir bayang-bayang yang ada di sekelilingnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah cahaya itu. Semakin dekat, cahaya itu semakin terang, dan Rian dapat melihat sebuah bangunan tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Pintu kayu yang besar terbuka sedikit, seolah mengundang Rian untuk masuk. Dengan hati yang berdebar-debar, Rian melangkah masuk. Di dalam, suasana terasa lebih gelap dari sebelumnya, namun cahaya kecil itu tetap menyinari sebagian ruangan. Dinding-dindingnya retak, dan udara di dalamnya berbau lembab, tetapi Rian merasa seolah ia menemukan sesuatu yang sangat penting. Ia terus melangkah menuju cahaya yang semakin terang. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah ruangan yang sangat luas. Di tengahnya ada sebuah konwol cahaya yang sangat kuat, bercahaya seperti matahari di siang hari. Rian mendekat dengan hati-hati, penasaran dengan apa yang ada di hadapannya. Di tengah ruangan itu, ia melihat sebuah buku tua yang terbuka. Di atasnya terukir kata-kata yang tidak bisa ia mengerti, namun ada sesuatu yang mengikat hatinya pada buku itu. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih buku itu dan membalik halamannya. Tiba-tiba, matanya terhenti pada satu kalimat yang sangat jelas. Untuk keluar dari kegelapan, kamu harus menemukan cahaya yang tersembunyi di dalam dirimu. Kalimat itu seperti memecahkan kebingungannya. Rian tahu bahwa apa yang ia cari bukanlah di luar dirinya, tetapi di dalam dirinya sendiri. Kegelapan yang melanda dunia ini bukan hanya fisik, tetapi juga batin manusia. Untuk mencapai terang, seseorang harus berjuang mengalahkan kegelapan dalam hatinya. Rian menutup buku itu dengan perlahan, dan seketika cahaya yang begitu terang, itu mulai meredup. Ruangan itu kembali menjadi gelap, namun kali ini Rian tidak merasa takut. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Perjuangannya belum berakhir, tetapi ia kini tahu bahwa terang itu ada di dalam dirinya, dan ia harus menemukannya. Dengan tekad baru, Rian keluar dari bangunan itu dan melangkah kembali ke jalan yang sepi. Kegelapan masih menyelimuti dunia, tetapi ia tahu bahwa ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dan ia tidak akan berhenti mencari, bahkan jika perjalanan itu panjang dan penuh rintangan. Karena dalam hati Rian,
Ada keyakinan yang kuat. Untuk mengalahkan kegelapan, ia harus menemukan terang yang sejati. Dan itu hanya bisa ditemukan di dalam dirinya sendiri. Malam itu, meskipun kegelapan masih ada, Rian merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa perjuangan untuk mencari terang adalah perjalanan yang tak mudah, tetapi ia siap menghadapinya, selangkah demi selangkah. Malam semakin dalam, dan suasana bulan Ramadan yang sakral kian terasa lebih mencekam. Seiring berjalannya waktu, kegelapan yang menyelubungi dunia menjadi semakin pekat. Dan rasa takut yang datang dari dalam hati Rian tak bisa ia hindari. Ia terus berjalan tanpa tujuan pasti, melintasi jalanan kota yang lengang, di mana tak ada suara selain desiran angin yang datang dari segala arah. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang aneh di udara, seolah dunia sedang menunggu sesuatu yang besar terjadi. Langit di atasnya dipenuhi dengan awan gelap yang bergerak cepat, seolah sedang melindungi sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Rian, yang kini lebih yakin bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi, terus melangkah dengan langkah tegap meskipun perasaan takutnya semakin membelenggu. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, ia merasakan sebuah getaran halus di dalam dirinya. Bukan hanya getaran fisik, tetapi sebuah getaran spiritual yang mengusik jiwa. Getaran itu seakan-akan datang dari dalam hati, menggerakkan setiap sudut pikirannya, membawa setiap pertanyaan yang belum terjawab. Ada sesuatu yang mendalam yang perlu ia temukan, dan ia tahu jawabannya hanya akan ditemukan dalam malam yang penuh berkah ini, malam Lailatul Qadar. Rian berhenti sejenak dan menatap ke langit yang gelap, mencoba mencari petunjuk. Langit malam, seperti terbelah, memperlihatkan sinar yang lembut namun begitu terang. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, tetapi jelas ada cahaya yang menembus dari balik kegelapan itu. Cahaya yang bukan berasal dari bintang atau bulan, tetapi dari sesuatu yang lebih besar, lebih sakral, dan lebih mulia. Itu adalah cahaya yang membawa kedamaian, yang membimbing jiwa-jiwa yang terhimpit dalam kegelapan menuju pencerahan. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Rian mulai melangkah menuju cahaya itu. Setiap langkahnya semakin mantap, seolah cahaya itu menariknya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Semakin dekat ia melangkah, semakin terasa hawa kehangatan dan kedamaian yang luar biasa. Kegelapan yang menyelubungi dunia mulai memudar seiring langkahnya. Akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang tampak sangat sunyi, namun penuh dengan kedamaian. Sebuah taman luas yang dipenuhi dengan cahaya lembut yang tampaknya datang dari langit. Di tengah taman itu ada sebuah pohon besar yang berdiri kokoh, dan di bawahnya Rian melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu adalah seorang pria tua dengan jubah putih. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang mendalam. Tanpa berkata apa-apa, sosok itu menatap Rian dengan penuh makna, seolah mengetahui segala kegelisahan yang ada di dalam hati Rian. Pria tua itu tersenyum, dan dengan lembut ia berkata, "Anakku, malam ini adalah malam yang penuh berkah. Malam yang menyimpan segala rahasia. Kegelapan dunia ini hanya akan pergi jika kau menemukan cahaya dalam dirimu sendiri." Rian terdiam. Kata-kata itu begitu mendalam, seolah menyentuh setiap sudut hatinya yang selama ini penuh dengan kebingungan. Ia menundukkan kepala, merasa diterpa oleh kesadaran yang baru. Sosok pria itu melanjutkan, "Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana rahmat Tuhan turun untuk memberi petunjuk bagi mereka yang mencari kebenaran. Malam ini bukan hanya untuk mencari, tetapi untuk menerima." Rian merasakan sebuah pencerahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kegelapan dunia yang selama ini ia rasakan bukanlah kegelapan fisik, melainkan kegelapan batin. Hanya dengan menemukan kedamaian dan cahaya dalam dirinya sendiri, ia bisa mengalahkan kegelapan itu. Selama ini ia mencari di luar, padahal jawabannya ada di dalam hatinya sendiri. Cahaya yang ia cari selama ini sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Cahaya iman, cahaya kesabaran, dan cahaya yang diterangi oleh amal baik. Perlahan, Rian merasakan sebuah perubahan besar. Hatinya yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelisahan dan rasa takut kini dipenuhi dengan kedamaian yang tak terlukiskan. Kegelapan dunia yang sempat menakutkan kini berubah menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan sabar
dan penuh keyakinan. Ia tahu, ia tak lagi sendiri. Cahaya yang membimbingnya kini ada di dalam dirinya sendiri, dan ia siap untuk membagikan cahaya itu kepada dunia. Ketika ia menatap kembali sosok pria tua itu, pria itu tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. "Kini, anakku, kamu telah menemukan pencerahan yang sebenarnya. Jangan biarkan kegelapan itu menguasai dunia lagi. Cahaya ada di dalam dirimu." Dengan langkah yang mantap, Rian meninggalkan taman itu, membawa pencerahan yang tak hanya untuk dirinya, tetapi untuk setiap orang yang ia temui. Dunia masih dalam kegelapan, namun ia tahu malam Lailatul Qadar telah mengubah segalanya, dan ia kini siap untuk membawa cahaya itu kemanapun ia pergi.